Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuatik semua, kembali lagi di channel Indo Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara menjadi reseller atau seller ikan cupang. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang ingin saya sharing kepada sobat akuatik semua. Terlebih ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sobat akuatik yang memang baru atau masih ingin berencana lah, kurang lebih seperti itu, untuk terjun ke bisnis ikan cupang. Jadi ada beberapa hal yang sobat akuatik perlu pahami terlebih dahulu supaya ini sebenarnya untuk meminimalisir ya tingkat risiko dari bisnis ikan cupang itu sendiri, karena memang tidak sedikit yang terjun ke bisnis ikan cupang namun dia gagal. Itu pun belum terlalu lama lah, bisa dibilang masih hitungan bulan, tapi dia sudah menyerah. Nah, itu balik lagi, kita itu harus pahami dulu diri kita. Diri kita itu sebenarnya cocok menjadi reseller atau seller, atau mungkin menjadi seorang breeder. Nah, itu kita harus paham dulu ke diri kita sendiri. Kita cocoknya di mana, baru kita menentukan kita mau menjadi reseller atau seller dan juga breeder. Karena menurut saya pribadi dua kategori ini harus dipisahkan, khusus memang sebagai penjual kalau memang punya skill di situ, ataupun bisa menjadi breeder atau peternak kalau memang punya ilmu di situ. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu dulu ya, yaitu cara menjadi reseller dan juga seller. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi ini menurut saya ya sobat akuatik semua, apa yang saya sharing hari ini menurut saya pribadi, apa yang pernah saya alami. Jadi ini yang akan saya bagi ke sobat akuatik semua. Mungkin untuk yang pertama nih, cara menjadi reseller dan juga seller ikan cupang. Yang pertama, kita harus tahu sih persamaan antara reseller dan juga seller. Sebenarnya kalau kita berbicara reseller dan juga seller ini sudah tidak asing lagi lah di telinga kita ya. Sebenarnya bisnis yang lain pun banyak sih yang memakai istilah reseller dan juga seller, karena memang julukan ini dikhususkan untuk orang-orang penjual, orang-orang yang khusus penjual. Bisa dibilang seperti marketing lah, yang fokusnya, tujuan utamanya adalah menjual produk, karena kita membahas ikan cupang, menjual ikan sebanyak mungkin agar keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan itu juga tinggi. Nah, di sini kita harus tahu persamaan antara reseller dan juga seller ya. Persamaan yang pertama itu antara reseller dan juga seller itu adalah sama-sama fokusnya menjual. Dan yang kedua itu persamaannya melakukan penjualan bisa melalui online ataupun offline. Jadi ini dua hal persamaan antara reseller dan juga seller. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, tentu saja ada perbedaan. Nah, perbedaannya di sini sobat akuatik semua itu ada beberapa ya. Kita masuk di sellernya dulu. Untuk kita masuk ke resellernya dulu. Untuk reseller sendiri, dia itu lebih kepada menjual ikan cupang dari peternaknya langsung. Dalam artian dia punya kerjasama dengan peternak ikan cupang. Nah, dia itu membantu memasarkan atau menjual ikan cupang dari peternak yang memang peternaknya itu bisa jadi kesulitan untuk melakukan penjualan, atau mungkin membutuhkan tim untuk melakukan penjualan ikan-ikan yang sudah diternak, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari penjualan yang sudah dilakukan itu nanti akan dilakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Persentasenya ditentukan oleh breeder dan juga reseller yang bersangkutan. Tapi biasanya itu untuk presentasi menggunakan presentasi 70% untuk peternak dan 30% untuk resellernya. Itu menurut saya cukup tinggi ya. Dalam artian 70-30% itu ketika memang ikan itu dari petaninya, reseller ini hanya datang untuk melakukan video, mengambil gambar, melakukan video di farm petani tersebut tanpa membawa ikannya pulang ke tempat si reseller. Jadi seperti itu. Kenapa persentasenya 70-30 biasanya seperti itu.
Nah kemudian kalau seller itu dia itu menjual ikan cupang yang sudah dibeli putus dari peternak. Nah maksudnya dibeli putus ini sobat akuatik semua yaitu beli partean. Jadi berbeda dengan reseller. Kalau reseller itu dia melakukan kerjasama dengan cara menjual ikan peternak, ya ikan peternak langsung nih dari peternak, itu yang dilakukan penjualan oleh si reseller. Nah kalau seller dia itu membeli ikan dari peternak, biasa sistemnya itu sistem partean, dan itu yang dibeli pun mungkin masih bahanan sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan, bahkan bisa lebih sebenarnya. Cuman ketika memang umurnya makin tinggi, harganya juga makin tinggi juga sih. Apalagi kalau kita bilang ikan warnanya sudah makin banyak ngebloknya, itu bisa juga makin mahal. Makanya seller ini membeli putus, itu perbedaannya. Kemudian hasil dari penjualannya itu benar-benar untuk diri sendiri, hasil keuntungan dari penjualan itu untuk diri sendiri dan tidak dibagi. Berbeda dengan reseller yang kalau misalnya sudah ada laku nih ikannya, nanti hasil penjualannya itu akan dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, kapan sih kita memutuskan kita itu harus menjadi reseller atau menjadi seller? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan sih sebelum kita memutuskan menjadi reseller ataupun seller ya. Untuk memutuskan kita menjadi reseller, mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi ada 3 yang pokok yang menurut saya harus benar-benar dipertimbangkan sebelum menjadi reseller. Kenapa kita harus menjadi reseller maksudnya? Itu yang pertama, ini untuk orang-orang yang minim budget ya sobat akuatik semua. Jadi orang yang minim budget cocok menjadi reseller karena dia tidak perlu membeli ikan dari petani, karena dia hanya membantu menjual atau memposting ikan petani ke media sosialnya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, dia tidak memiliki lahan dalam artian di sini dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan ikan-ikan cupang. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki waktu. Nah, dia tidak memiliki waktu di sini maksudnya itu dia tidak bisa mengurusi ikan cupang tersebut karena mungkin dia sedang kuliah ataupun dia sedang bekerja di tempat yang lain, sehingga dia tidak bisa mengurus ikan-ikan tersebut. Maka dari itu untuk menjadi reseller, untuk mengantisipasi 3 hal tadi, bisa menjadi reseller saja, karena kan dia cuma datang ke petani untuk mengambil gambar ataupun video. Nah, berbeda dengan seller, kapan kita memutuskan untuk menjadi seller? Mungkin ketika kita mungkin berbanding terbalik lah dengan yang tadi ya, 3 yang tadi. Kita memutuskan menjadi seller ketika memang kita sudah memiliki budget yang lebih. Jadi kita bisa membeli ikan dari petani, ya sistemnya beli putus ya, atau beli partean. Kita cari ikan yang kualitasnya cukup lah. Kalaupun jual di pasaran, dia punya peluang dijual di harga yang tinggi seperti itu. Kemudian memiliki space tempat atau lahan. Jadi kita memiliki tempat untuk meletakkan ikan cupang yang sudah kita beli tadi. Misalnya kalau beli partiannya itu ya 10 per 20, 30 kelipatan itu, atau mungkin beli kering lah seperti itu. Nah, dari beli itu kita punya tempat untuk perawatan ya, membesarkan, entah itu nanti grooming dan sebagainya. Terus yang terakhir, kita punya waktu. Nah, kalau kita menjadi seller itu kita punya waktu untuk mengurusi ikan-ikan yang sudah kita beli tadi. Karena 100% ikan-ikan yang sudah kita beli itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi benar-benar si peternaknya tadi sudah tidak ada campur tangan lah. Jadi kalaupun ikan itu mau mati ataupun laku, itu risiko dan untung kita yang tanggung sendiri. Jadi benar-benar kita harus punya waktu untuk merawat ikan-ikan tersebut. Itu sih kapan kita memutuskan untuk menjadi seller atau reseller. Nah, yang terakhir itu bukan yang terakhir, ini yang keempat ya. Cara menjadi reseller atau seller. Ini cara kita menjadi reseller atau seller. Ini berdasarkan pengalaman saya kemarin sobat akuatik semua. Kalau saya mau jadi reseller atau seller, sebenarnya stepnya sama aja. Yang pasti yang pertama itu kita membangun relasi ya dengan beberapa peternak ikan cupang di wilayah kita. Jadi jangan cuma kenal satu peternak aja.
Jadi bangunlah relasi sebanyak-banyaknya, karena dari situ kalau sobat akuatik semua sering melakukan silaturahmi, datang belajar lah istilahnya gitu, datang bermain ke farm-farm di dekat tempat sobat akuatik tinggal, itu nanti akan menimbulkan respect dari para petaninya. Jadi kalau kita mau bisnis seperti ini tuh rasa percaya itu harus ditimbulkan, harus tinggi lah rasa percaya itu. Kalau nggak ada rasa percaya itu sulit bisa berbisnis ikan cupang, apalagi kalau menjadi reseller tuh. Kalau kita nggak punya kepercayaan, kalau kita tidak dipercaya lah oleh si peternak itu bakalan sulit sih kita bisa mulai berbisnis, kurang lebih seperti itu. Nah terus setelah kita datang silaturahmi, memperbanyak relasi, itu tujuannya tidak lain tidak bukan, apalagi kita pendatang baru ya, kita belajar lebih lah tentang ikan cupang, bagaimana perawatan dan sebagainya. Dan juga termasuk kita belajar sih terkait dengan tren-tren ikan apa sih yang sedang berkembang saat ini, kurang lebih sih seperti itu. Jadi masih seputar ikan cupang lah, apalagi seperti kita ini penjual kan ya. Jadi yang fokus kita bahas sih sebenarnya kurang lebih ya, apa sih ikan yang prospek, yang prospek kita jual agar bisa cepat laku dan uangnya itu stabil, harga ikannya itu stabil. Nah itu sih yang perlu kita cari infonya sebanyak mungkin. Ya dapat infonya dari mana? Dari pembangun relasi tadi. Kalau kita bangun banyak relasi, ya insya Allah informasi yang akan kita dapat juga akan banyak sih. Terus setelah semua itu terlaksana, dari beberapa peternak yang kita kenal itu kan nanti baru kita temukan yang sekiranya klik dengan kita. Klik dalam artian itu cocok dan bisa kita ajak kerjasama, karena memang nggak semua peternak itu bakalan terbuka dengan kita. Cocok-cocokan lah, kurang lebih seperti itu. Cocok-cocokan gimana sobat akuatik dilihat oleh peternak sih yang mau menjadi reseller gitu. Jadi kalau ada respect ya dari si peternak ikan cupang itu, pasti akan gampang sebenarnya, akan gampang membangun kerjasama. Nanti kliknya dengan siapa itu ditentukan dengan sobat akuatik. Nah nanti baru ngomong masalah kerjasamanya, entah presentasi bagi hasilnya bagaimana itu terserah atau sesuai dengan obrolan sobat akuatik yang ingin menjadi reseller dengan petaninya, dengan peternaknya. Cuman kalau saya kemarin ada beberapa yang saya menjadi resellernya itu pembagiannya itu 70-30 atau 60-40, kurang lebih sih seperti itu. Nah untuk menjadi seller ya, tips menjadi seller. Nah tips menjadi seller juga sama aja, kita itu harus membangun relasi sebanyak mungkin. Kenapa kita harus membangun relasi sebanyak mungkin? Karena dari situ nanti kita bisa membandingkan harga ikan cupang. Ini kita mau beli putus ya, kita mau beli partaian ya, dari banyaknya breeder atau peternak yang kita kenal, nanti kita bisa tahu tuh ikan yang berkualitas tapi harganya itu agak rendah. Nah nanti kan kalau kita seorang penjual itu kan pasti pengennya mencari ikan dengan quality bagus tapi harga rendah, namun nanti kita bisa jual dengan harga yang cukup tinggi atau stabil. Nah kan kebanyakan kita seperti itu. Nah maka dari itu saya merekomendasikan untuk memperbanyak relasi dan juga silaturahmi. Soalnya kalau kita cuman main ke 1-2 peternak atau breeder itu menurut saya terlalu sempit lah, terlalu sedikit ilmu yang nanti kita bisa dapatkan. Nah nanti sama juga dengan kita menjadi reseller, kita belajar tentang ikan cupang, ikan apa yang sedang tren, kira-kira apa yang masih prospek lah untuk kita jual kembali, baik itu di media sosial kita atau nanti mau dijual secara offline. Itu nanti terserah dari sobat akuatik semua yang ingin menjadi seller. Nah yang paling penting memperbanyak relasi dan juga sering silaturahmi itu kunci sebenarnya, supaya sobat akuatik itu bisa terus menjaga stok yang pertama, dan kedua bisa terus mendapatkan update informasi terkait dengan ikan cupang yang akan tren di beberapa bulan ke depan atau misalnya tahun depan, kurang lebih seperti itu. Nah nanti baru sobat akuatik memutuskan dari beberapa peternak atau breeder yang sudah sobat akuatik kenal dan ikannya masuk di tren itu, harganya cukup murah, baru sobat akuatik beli.